semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok Cupid ingin menjelaskan mengenai interaksi sosial. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Kasih Tidakapia Gisang. Saya Sonang Damanik. Saya Aaron Ramadan. Saya Renida Delani Suburian. Saya Brian Bonaventura Taman Seribu. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan. Dadah! Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial itu adalah sebuah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang terjadi di lingkungan masyarakat. Untuk ciri-cirinya akan dijelaskan oleh teman saya. Ciri-ciri interaksi sosial yang pertama, jumlah pelaku harus lebih dari satu orang. Yang kedua, terjadinya komunikasi di antara pelaku kontak sosial. Yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Yang keempat, meliputi waktu atau dimensi pada masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang. Oke teman-teman, di sini kami akan menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi, yaitu sikap meniru orang lain dari tingkah laku maupun fisik. Jadi ketika ada seseorang artis yang tampil di televisi, lalu sang anak tersebut mengidolakannya, maka ia meniru gaya berpakaian dan gaya rambutnya artis tersebut. Yang kedua yaitu sugesti, yaitu sikap pengaruh pandangan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Jadi contohnya adalah ketika ada seseorang artis yang memberikan arahan atau saran, maka ia akan mengikuti arahan dan saran tersebut karena ia adalah orang terkenal. Yang ketiga yaitu identifikasi, yaitu sikap meniru orang lain secara keseluruhan. Jadi contohnya adalah ketika ada seorang pemain sepak bola, maka sang anak tersebut mengikuti apa yang dilakukan oleh pemain sepak bola tersebut hingga cara berpakaiannya, hingga cara bermainnya. Yang keempat yaitu sikap empati, yaitu sikap untuk merasakan perasaan yang dirasakan orang lain padahal kita belum pernah merasakannya. Jadi contohnya adalah ketika ada seseorang tetangga yang terkena musibah, maka kita dapat ikut merasakan apa yang terkena musibah itu. Yang kelima yaitu sikap simpati, yaitu sikap empati yang paling mendalam. Itu adalah sikap emosional seseorang yang merasakan penderitaan yang dirasakan oleh seseorang. Jadi contohnya adalah ketika seseorang anak sakit, lalu sang ibu juga dapat merasakan sakitnya karena ia tergantung dengan ikatan batin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis dan contoh dari interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Contoh dari interaksi sosial individu dengan individu yang adalah saat kita bersapa dengan guru di gerbang, terus di saat kita mengajak teman kita ke kantin. Interaksi sosial antara individu dengan individu biasanya adalah tindakan atau respon dari seseorang dengan satu sama lain. Kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Contohnya adalah saat kepala sekolah memberi arahan kepada anak muridnya. Biasanya ini bersifat untuk memberi informasi. Ketiga, interaksi sosial antara kelompok dan kelompok. Biasanya ini adalah Angkatan TNI saat berbicara dengan Angkatan Polri untuk memberi arahan. Terima kasih.